Saat saya mengingat tahun 2009 dan 2010, kalian pasti ingat. Ada perdebatan besar di dalam Gedung Putih tentang apakah saya harus secara terbuka menegaskan apa yang terjadi dengan gerakan hijau. Karena banyak aktivis yang dituduh sebagai alat barat. Dan ada anggapan bahwa kami entah bagaimana akan merusak kredibilitas mereka di jalanan Iran jika saya mendukung apa yang mereka lakukan. Dan jika dipikir-pikir, saya rasa itu adalah sebuah kesalahan. Setiap kali kita melihat kilat, seberkas harapan, orang-orang yang merindukan kebebasan, saya rasa kita harus menunjukkannya, kita harus menyorotinya, kita harus menunjukkan solidaritas terhadapnya. Iran untuk pertama kalinya tak hanya mengancam pangkalan militer, mereka telah mengidentifikasi lokasi persis di mana para komandan Amerika Serikat tidur dan mereka telah mengeluarkan peringatan langsung untuk menyerangnya. Lihatlah saluran telegram terkait Garda Revolusi Iran, IRGC, mengancam pasukan Amerika Serikat di Qatar dan mengklaim telah menemukan hotel mereka. Di Doha, para komandan dan perwira komando pusat Amerika Serikat telah pindah setelah dievakuasi dari pangkalan Al-Udeid. Demikian isi pesannya. Pemindahan ceroboh komandan dan perwira komando pusat Amerika Serikat yang disebut teroris dari Al-Udeid ke Hotel Sheraton Doha, serta ruang operasi sabotase juga dipindah ke hotel ini. Tidak akan melindungi mereka dari respons tegas Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran jika ada agresi terhadap wilayah Iran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat segera menanggapi ultimatum ini. Jadi pernyataan ini dari Amerika Serikat dalam bahasa Farsi yang merupakan bahasa Persia, yaitu bahasa yang digunakan oleh sebagian besar orang di Iran. Dari yang saya ketahui, kami telah mendengar laporan bahwa Republik Islam sedang menyiapkan opsi untuk menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika. Seperti yang sering ditegaskan Presiden Trump, semua opsi tetap terbuka. Dan jika rezim Republik Islam menyerang aset-aset Amerika, Republik Islam akan menghadapi kekuatan yang sangat kuat. Kami sudah mengatakan ini sebelumnya, dan kami akan mengatakannya lagi, jangan main-main dengan Amerika Serikat. Sekarang, berbicara tentang permainan, sepertinya Ayatollah sedang bermain-main dengan Amerika Serikat, dan itu adalah permainan mengulur waktu. Presiden Trump baru-baru ini berkomentar soal eksekusi yang ditunda di Iran. Silakan dengarkan. Anda mendesak para pengunjuk rasa di Iran awal pekan ini untuk terus berjuang di jalanan dan mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Apakah bantuan itu masih akan datang atau apakah standar Anda untuk intervensi berubah? Seperti yang Anda tahu, Iran membatalkan hukuman gantung terhadap lebih dari 800 orang. Mereka akan menggantung lebih dari 800 orang kemarin. Dan saya sangat menghormati fakta bahwa mereka membatalkan itu. Jaksa Teheran Ali Saleh menyebut pernyataan Presiden Trump omong kosong belaka. Dan Iran bergerak maju dengan tindakan tegas dan cepat terhadap semua orang yang terlibat dalam protes tersebut. Silakan dengarkan. Presiden Amerika Serikat Trump menulis di Twitter dan berterima kasih karena 800 orang yang terlibat kerusuhan tidak dikenai tindakan. Ya, Trump selalu melontarkan banyak omong kosong dan kata-kata tanpa dasar. Dia benar-benar salah. Tanggapan kami tegas, memberi efek jera, cepat, dan banyak kasus sudah didakwa serta dikirim ke pengadilan. Ada dua cara melihat ini. Pertama, mungkin hanya retorika untuk audiens dalam negeri. Kedua, sisi gelapnya. Mungkin dia tidak berbohong. Eksekusi masih berlangsung. Berikut aktivis Iran yang diasingkan Masih Alinzad. Dia telah mengkritik rezim selama waktu yang sangat lama, dan karena itu, Ayatollah sebenarnya telah mencoba membunuhnya sebanyak 3 kali. Untungnya, penegak hukum Amerika Serikat berhasil menggagalkan setiap upaya tersebut. Namun, dia lebih memahami Iran dibanding kebanyakan orang. Dan inilah pendapatnya tentang situasi ini. Silakan dengarkan. Sejujurnya, semua orang menyambut baik keputusan apapun untuk menyelamatkan nyawa mereka yang akan dieksekusi. Namun menurut saya, Republik Islam sangat mengetahuinya. Bagaimana cara mengulur waktu? Mereka sudah melakukan ini saat bernegosiasi dengan Presiden Obama. Mereka tahu cara mengulur waktu untuk membangun kembali dan memulihkan diri.
Sekarang ini kasus lain saat mereka berjanji tidak akan mengeksekusi pengunjuk rasa. Itu menandakan ketakutan dan pemahaman mereka akan tekanan. Namun rezim ini sudah bertahun-tahun membuktikan mereka tak bisa direformasi. Membunuh sudah ada dalam DNA Republik Islam. Saya ingat ketika hukuman eksekusi untuk Navid Afgari menjadi viral, Presiden Trump bereaksi terhadap hal itu. Dia meminta rezim Iran menghentikan eksekusi Navid Afgari. Mereka juga menunggu, tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengeksekusi Navid Afgari, atlet Iran terkenal. Ya, jadi menurut saya dan menurut jutaan orang Iran yang sangat mengenal rezim ini, mereka hanya berusaha membeli waktu untuk membangun kembali dan memulihkan diri. Dan mereka akan kembali dengan lebih banyak kebrutalan. Rezim ini tidak bisa direformasi, mereka tidak bisa mengubah perilaku mereka. Sekarang, penting untuk membagikan ini. Eksekusi di Iran masih berlangsung, termasuk 2 minggu terakhir. Menurut publikasi Iran, perbedaannya adalah yang dieksekusi sudah dihukum sebelum protes dimulai. Namun itu bisa saja bohong, mengingat pada 2022 terjadi protes hak perempuan di Iran. Banyak orang yang dieksekusi karena ikut serta dalam protes itu dieksekusi dengan tuduhan narkoba, yang saya kira hanya dibuat-buat oleh rezim. Saat ini, banyak orang dieksekusi karena tuduhan narkoba. Kita tidak tahu pasti apakah mereka terlibat dalam revolusi atau tidak. Dan juga penting untuk diingat bahwa Iran mengeksekusi lebih banyak orang per kapita dibandingkan negara lain di dunia. Tahun lalu mereka mengeksekusi sekitar 1.000 orang, hampir 3 per hari. Sekarang saya ingin mengalihkan fokus. Pemimpin tertinggi Iran yang baru-baru ini memberikan pidato publik pertamanya sejak Iran pada dasarnya telah membunuh ribuan pengunjuk rasa. Dan tebak apa? Dalam pidatonya, dia mengakui ribuan warga Iran telah meninggal. Tapi dia bilang itu bukan karena Iran atau IRGC, melainkan Amerika Serikat. Dengarkan baik-baik. Saya kini lebih sering terlibat. Jika mereka tahu lebih dulu tentang sifat hasutan itu diatur oleh Amerika Serikat. Sudah jelas Amerika Serikat yang merencanakan, mereka yang bertindak, dan tujuan Amerika Serikat. Saya katakan ini dengan tegas dan jelas, berdasarkan 40 tahun di Republik Islam, bahwa tujuan Amerika Serikat adalah untuk melahap Iran. Tapi coba tebak siapa yang sebenarnya menentang klaim ini. Rakyat Iran menyatakan jika Ayatollah benar menilai bahwa peluru Mossad yang membunuh anak-anak Iran. Mengapa rezim Islam saat ini meminta uang untuk mengembalikan jenazah yang telah mereka kumpulkan dari jalanan kepada keluarga yang tidak patuh? Sekarang mereka menagih keluarga mulai dari beberapa ratus dolar hingga beberapa ribu dolar, yang mana itu sangat banyak bagi rakyat Iran yang sudah kesulitan secara ekonomi. Sekarang, rezim menagih uang dengan alasan pemerintah perlu peluru untuk menangani revolusi ini. Sekarang, jika keluarga ingin mengambil jenazah, mereka harus membayar biaya peluru dan semua pengeluaran rezim. Semua ini memang terdengar gila dan kejam, tapi itulah kenyataan rezim Iran. Kami juga mengetahui bahwa rezim Iran mungkin telah memakai senjata kimia terhadap warganya saat protes. Anggota kelompok kebijakan luar negeri Inggris menyampaikan ini berdasarkan laporan kredibel yang diterimanya. Silakan dengarkan. Saya anggota kelompok kebijakan luar negeri Partai Buruh dan baru saja menerima laporan sebelum siaran malam ini. Saya ingin menambahkan meski belum diverifikasi, saya rasa laporan ini kredibel. Laporan menyebut penjara kota penuh sesak oleh pengunjuk rasa yang ditahan. Ruang sidang penuh keluarga tahanan tanpa pengacara yang diizinkan membela mereka yang ditangkap. Diduga zat kimia beracun digunakan pada pengunjuk rasa menyebabkan beberapa korban meninggal beberapa hari kemudian. Jumlah korban tewas dan luka-luka sangat tinggi. Kalau benar saya sangat khawatir. Jadi Bill, untuk memperjelas, informasi yang Anda dapatkan tampaknya berasal dari sumber kredibel. Rezim Iran Ayatollah diduga memakai senjata kimia pada warganya, khususnya pengunjuk rasa. Kini reaksi atas hal itu mulai muncul. Jadi beberapa hari setelah itu, beberapa hari berlalu dan kita mulai melihat korban jiwa sebagai akibat dari hal itu?
Ya, maksud saya, lihat, Anda tahu ada sejarah di bagian wilayah ini. Anda lihat Saddam Hussein yang menggunakan gas untuk membunuh 5.000 orang di Halabja secara brutal. Saya rasa ini ketakutan dan mengingatkan pada kejadian itu. Jadi di mana garis merah kita? Di mana garis merah Trump? Menurut saya itu pertanyaan yang lebih mendesak. Ya, karena dialah yang pasti akan menyerang lebih dulu jika terjadi. Kamu tahu jika ini benar tidak ada alasan untuk meragukannya. Jika ini benar bahwa senjata kimia telah digunakan terhadap rakyat Iran oleh rezim tersebut. Saya rasa semua itu mungkin merupakan tanda untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan utamanya, apa yang harus dilakukan? Dari luar terlihat berbeda, dan saya pernah mengalaminya. Dalam pemerintahan, intervensi asing kadang berdampak negatif. Saya terasa ini benar-benar seperti mimpi buruk. Dan masalahnya adalah jika Trump masuk, kamu tahu apa yang akan terjadi, apa konsekuensinya. Apakah kita sedang melihat? Kamu tahu situasinya sangat tidak stabil di Timur Tengah dalam begitu banyak aspek di Timur Tengah. Apakah kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Aku tidak tahu, itu menakutkan dan membuatku kesal. Kita harus ingat di tengah semua ini ada orang, keluarga, dan anak-anak. Ini sangat memilukan. Tentu saja, seperti yang dikatakan dalam klip tadi, hal itu belum bisa diverifikasi karena hampir semuanya mustahil untuk diverifikasi ketika internet dimatikan. Laporan ini sejalan dengan yang kami bahas beberapa hari lalu saat protes masih berlangsung intens selama revolusi. Kami membagikan klip di video kami yang menunjukkan orang-orang berpakaian hazmat berkeliaran di jalan dan berdiri di atas kendaraan yang memiliki tanda bahaya nuklir beracun. Jadi itu menimbulkan banyak kekhawatiran tentang apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sekarang, mungkin saja orang-orang ini sebenarnya menggunakan semacam bahan kimia beracun untuk memastikan para pengunjuk rasa jatuh sakit dan pergi dari jalanan. Hanya waktu yang bisa menjawab dampaknya bagi masyarakat ke depan. Sekarang, mari kembali ke pidato Ayatollah. Selama penampilannya di depan umum, Ayatollah juga menyinggung Presiden Amerika Serikat. Dia menyalahkan Trump karena menghasut dan menjarah Iran. Dia mengatakan bahwa Trump berbicara, berkomentar, mengancam, dan mendorong para perusuh. Dan mengirim pesan dari Amerika kepada orang-orang ini, menyuruh mereka untuk maju. Jangan takut, katanya, kami akan mendukung dan memberi dukungan militer. Presiden Amerika Serikat sendiri terlibat dalam kerusuhan dan menjadi bagian dari kelompok di dalamnya. Beberapa pelaku perusakan ditampilkan sebagai rakyat Iran. Ini fitnah besar terhadap bangsa Iran. Dia menambahkan Amerika Serikat harus bertanggung jawab dan tidak membiarkan penjahat internasional lolos. Hal ini harus dicapai dengan cara dan metode yang benar serta pertolongan ilahi. Seperti bangsa Iran mematahkan fitnah, bangsa ini juga harus menaklukkan para penyebar fitnah. Sekarang, Presiden Trump tampaknya sudah menjadwalkan wawancara dengan Politico bertepatan dengan pidato Ayatollah. Jadi, kita benar-benar punya pernyataan dari Trump. Trump menyatakan saatnya Iran punya kepemimpinan baru. Menurutnya, kepemimpinan sejati soal rasa hormat, bukan ketakutan atau kematian. Iran dianggap tempat terburuk untuk ditinggali karena kepemimpinan yang buruk. Pemimpin tertinggi seharusnya mengurus negara dengan benar dan berhenti membunuh orang. Ini hanya pernyataan, tapi secara militer, kita punya beberapa aset Amerika Serikat menuju Timur Tengah. Kita belum tahu artinya bagi masa depan, tapi revolusi Iran masih belum selesai. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, meskipun tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, sehingga kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan,
dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basics-insider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.